Selamat malam ibu-ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kratinan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur atas kemurahan dan berkat yang kami terima pada hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan pada hari ini, sehingga kami dapat melaluinya. Pada malam hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon, berilah kepada kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1-7. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah tenanglah hai jiwaku. Sebagai manusia, waktu menghadapi tantangan kehidupan yang sangat berat, seringkali kita mengucapkan perkataan-perkataan seperti yang ditulis oleh pemazmur. Kita merasa lemah, jiwa kita tergoncang, ada kebingungan, dan bahkan ada kegentaran yang melilit, dan kesesakan serta kedukaan sepertinya kematian sudah begitu dekat. Itu adalah gambaran penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Dalam hidup ini, tentu tidak selamanya kita mengalami hal yang enak, yang menyenangkan, seolah semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah. Tetapi ada kalanya kita juga menghadapi suatu permasalahan, baik itu masalah yang kecil sampai masalah yang berat. Banyak orang pasti menginginkan hidupnya tenang. Tetapi jika suatu masalah datang dan sulit bagi kita untuk menghindarinya, lalu bagaimana kita menghadapinya? Sebaiknya jangan fokus terhadap masalahnya. Masalah itu akan terlihat semakin besar dan semakin menakutkan. Sebaliknya, jika kita fokuskan perhatian kepada Tuhan yang besar, masalah yang kita hadapi akan terlihat lebih kecil. Jangan takut, jadilah tenang di dalam Dia. Pegang dan ucapkan janjinya, supaya yang kita simpan di pikiran dan hati kita hanyalah perkataan-perkataannya yang memberi harapan dan kekuatan. Topan badai di hadapan kita tidak semenakutkan yang kita pikirkan jika kita menyadari bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Daud menemukan sumber ketenangan sejati di dalam Allah. Daud tidak berkata bahwa aku bisa tenang kalau hartaku banyak, atau aku tenang karena aku adalah penguasa nomor 1 di kerajaan Israel. Daud tampaknya benar-benar tahu bahwa ketika seseorang dekat dengan Allah, dia pasti akan mendapat ketenangan jiwa, karena justru dia menemukan keselamatan di dalam Allah. Tidak dapat disangkal bahwa jika kita memiliki harta yang banyak, tentu akan membawa kebahagiaan dan mendapatkan kemudahan dalam membeli segala kebutuhan. Memiliki harta duniawi juga akan membuat orang tidak perlu khawatir tentang soal-soal apa yang hendak dimakan, diminum, dan dipakai. Namun uniknya, Daud justru tidak menyebutkan bahwa sumber ketenangan baginya terletak pada apa yang dia miliki, yang suatu saat bisa lenyap dan habis. Daud menaruh dirinya dan merasa tenang hanya ketika dia benar-benar dekat dan intim dengan Tuhan. Daud merasa bahwa jika dia jauh dari Tuhan, dia akan merasa tidak nyaman. Daud merasa bahwa jauh dari Allah adalah sesuatu yang bisa berdampak buruk dalam hidupnya dan dapat membuat dia kehilangan damai yang membuat dia benar-benar menemukan satu tempat yang indah. Daud di ayat-ayat selanjutnya mengaku bahwa Allah memiliki banyak keunggulan, yakni Dia adalah gunung batu, kota benteng, dan bahkan sumber pertolongannya. Daud benar-benar menyadari bahwa tidak ada tempat yang terindah selain bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah akan menciptakan suasana tenang di dalam batin dan pikiran, bahkan di dalam hati kita. Boleh jadi dunia bisa menggoyahkan dan mengguncangkan tempat kita berpijak. Namun jika kita bersama dengan Allah, maka sekalipun berada di tengah badai dan cobaan, aura ketenangan akan tetap terpancar dari Allah, secara langsung bisa kita rasakan. Jika sedang merasakan pergumulan yang besar, ada beberapa cara untuk menenangkan diri yang sebaiknya kita lakukan. Hal ini supaya hati dan pikiran kita lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah, sehingga tidak merasakan gelisah yang terus-menerus atau ketakutan akan sesuatu hal di masa mendatang yang belum tentu terjadi. Tentu hidup tidak akan lepas dari kesabaran dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Karena itu sangat penting bagi anak Tuhan untuk tetap beriman dan percaya, sehingga lebih tenang saat menghadapi masalah. Berikut ini beberapa cara menenangkan diri sebagai kunci hidup penuh damai sejahtera. 1. Berserah. Sebaiknya selalu ingat untuk berserah kepada Allah, karena dengan berserah serta berusaha untuk tidak berpikiran negatif kepada Tuhan, maka hidup dan hati kita tidak lagi diliputi rasa gelisah ataupun takut yang terjadi setiap harinya. Jangan pernah memikirkan sesuatu dari dasar pikiran manusia saja. Serahkanlah pada Allah, maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. 2. Miliki pikiran Allah. Langkah berikutnya yaitu dengan jalan memiliki pikiran Allah. Karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah, baik melalui berdoa ataupun saat teduh setiap hari bersama Allah. Dengan demikian, maka akan lebih mudah untuk kita memahami dan menyelami apa yang menjadi maksud Allah pada hidup kita dengan membiarkan suatu masalah terjadi. Ingat bahwa apa yang Allah pikirkan bisa jadi berbeda dengan pikiran manusia. Karena itu jangan hanya menuruti kehendak sendiri, tapi miliki pikiran Allah. Maka hati akan tenang dalam berserah kepada Allah yang memberikan jalan keluar. 3.
dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Hal ini sangatlah penting, karena manusia tidak akan mampu menghadapi segala sesuatu sendiri tanpa penyertaan Allah. Saat kita berada dalam tuntunan Roh Kudus, maka hati kita akan merasa lebih tenang dan penuh damai sejahtera. Karena itu upayakan diri agar selalu dekat dengan Allah, sehingga dipenuhi Roh Kudus yang akan menenteramkan hati kita. 4. Pikiran positif. Selalu miliki pikiran yang positif saat menghadapi suatu masalah dalam hidup kita sebagai cara menenangkan diri. Karena dengan demikian, maka hati kita akan lebih tenang dan tidak merasa gelisah. Perwujudan damai tentu akan lebih mudah diperoleh saat memiliki iman dan percaya kepada Allah. Pikiran yang positif inilah yang akan menuntun menjauhi segala kekhawatiran dalam hidup dan menjadi lebih tenang bersama Tuhan. Saya akan sharing terhadap pengalaman yang saya alami. Tuhan mengizinkan keluarga kami terjangkit virus COVID-19. Tentunya hal ini membuat kami merasa sedih. Tapi kami tetap mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah atas hidup kami, dan kami bisa melalui hal yang tidak baik ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak akan mampu melaluinya apabila kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami akan tetap berpikiran positif, supaya imun atau daya tahan tubuh kami tetap baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami dan menyembuhkan kami. Bukti pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami, yaitu Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik dalam kehidupan kami. Baik orang tua kami, adik, kakak, saudara, tetangga, dan warga jemaat yang senantiasa mendoakan dan mensupport kami, mengirimkan obat atau suplemen, mengirimkan makanan, dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan telah menyembuhkan kami. Itulah tadi sharing dan beberapa cara menenangkan diri yang dapat diterapkan dalam hidup kita orang percaya. Dengan dekat pada Allah, maka akan lebih mudah bagi kita untuk dapat menenangkan diri saat masalah dan persoalan timbul dalam hidup kita. Tentu memang tidak pernah mudah untuk kita semua untuk menghadapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, sangat penting untuk berserah kepada Allah supaya kita sanggup menerima kehendak Allah dalam hidup kita dan tetap melakukan walau apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, tetap tenanglah hai jiwaku, sebab ada Allah yang akan selalu menyertaimu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami, dan memberikan ketenangan dalam hidup kami, karena Engkau adalah sumber ketenangan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami untuk kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, serta menguatkan hati mereka. Yang menghadapi masalah, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah ibu-ibu dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita dengarkan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.